Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspitasari PNS dengan NIM 2421071. Saya di sini akan menjelaskan tentang ilmu mantik dan qafiyah. Ilmu mantik adalah ilmu yang berkaitan dengan pembicaraan yang masuk akal, yang sesuai dengan keadaan dan kenyataan beserta argumentasi dan juga sesuai dengan dalil. Ilmu ini merupakan suatu metode dalam penelitian ilmiah sehingga dalam pembahasan ilmu mantik tidak bisa dilepaskan dengan pembahasan sesuatu yang condong pada kebenaran zatnya dan berlaku di antara mantik perkataan itu dipandang dari segi perkataan itu sendiri yang dapat condong ke arah benar dan tidak benar. Hal ini dalam ilmu mantik disebut dengan qadiyah atau khobar. Sesuatu itu akan mengandung dua kemungkinan, yakni benar dan salah. Hal tersebut dibuktikan dengan suatu eksperimen untuk memastikan kebenarannya, sebagaimana yang telah kita ketahui. Tasdikim adalah penilaian dan penghukuman atas sesuatu dengan sesuatu yang lain, seperti gunung itu indah, manusia itu bukan kera, dan lain sebagainya. Atas dasar itu, tasdik berkaitan dengan dua hal, yaitu mauduh dan mahmul, atau gunung sebagai mahmuduh dan indah sebagai mahmul. Gabungan dari dua sesuatu itu disebut qadiyah atau proporsi. Pengertian qadiyah: pernyataan yang sempurna yang isinya mengandung kemungkinan benar atau salah. Jumlah qobliyah yang mengandung kebenaran dan kesalahan dan bisa diketahui benar tidaknya dengan penelitian atau eksperimen. Misalnya, tahun depan saya akan dapat menamatkan sekolah saya, atau
pelajaran saya atau besok Syawal saya akan pindah ke Surabaya. Perkataan ini disebut qadhiyah karena penamatan atau kepindahan itu mungkin bisa terjadi dan mungkin tidak terjadi. Sebuah contoh lagi, Allah itu mewujud atau ada. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Untuk memastikan kebenarannya, bahwa telah ada yang mengatakan dan membuktikan kebenarannya kepada kita, atau kita sudah mengiktikadkannya terlebih dahulu bahwa Allah itu ada dan Muhammad itu utusan Allah. Apa saja sih macam-macam qadhiyah? Macam-macam qadhiyah. Setiap qadhiyah terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur pertama maudhu, dan unsur kedua mahmud, dan yang ketiga rabita atau hubungan antara maudhu dan mahmud. Maudhu atau subjek dalam ilmu nahwu disebut mubtada, fa'il atau naibul fa'il atau mahkum alaihi jika dilihat dari segi proses ambilan keputusan. Yang kedua, mahmud atau predikat. Dalam ilmu nahwu disebut khabar atau fi'il, disebut pula al-mahkum bih jika dilihat dari segi pengambilan keputusan. Ketiga, rabita, penghubungan. Perubahan kata ganti dhamir al-fasi yang menghubungkan antara subjek dan predikat. Contoh, Sa'id itu berdiri, maka yang pertama yaitu Sa'id disebut maudhu, berarti dinamakan mahmud, yaitu hukum yang diletakkan pada Sa'id, dan itu disebut rabita. Berdasarkan rabitanya, qadhiyah dibagi menjadi 2, yaitu qadhiyah hamiliyah proporsi kategori, dan qadhiyah syartiyah atau proporsi hipotensi, yaitu qadhiyah syartiyah yang menerangkan ketergantungannya suatu hukum, di mana ketetapan suatu hukum disebut digantungkan oleh adanya suatu hukum yang lain. Misalnya, kalau aku punya uang, aku pergi haji. Kalau matahari terbit, terjadilah siang.
Qadiyah syartiyah dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama syartiyah muttahilah, yaitu qadiyah yang mengharuskan adanya saling tetap menetap antara zutnya, seperti kalau aku punya uang, aku jadi pergi. Dilihat dari segi penggunaan, ada sur, kata yang menunjukkan kuantitas. Qadiyah syartiyah muttasilah terbagi menjadi 4 macam, yaitu al-sur al-kulli fi al-ijab, yaitu kata depan yang menunjukkan adanya penetapan atas hubungan antara muqaddam dan taliyah dalam sebuah situasi dan kondisi. Contoh, jika tamu datang ke rumahku, aku akan menemuinya. Al-sur al-kulli fi al-salabi, yaitu kata depan yang menunjukkan penetapan dengan meniadakan tepatnya hubungan sebab akibat antara muqaddam dan taliyah dalam semua situasi dan kondisinya. Contoh, tidaklah sama sekali jika pandangan masyarakat itu bersatu, mereka gagal dalam perjuangannya. Yang ketiga, al-sur al-ijab fi al-ijab, yaitu kata depan yang menunjukkan penetapan adanya sebagian hubungan sebab akibat antara muqaddam dan taliyah tanpa menentukan situasi dan kondisi. Contoh, terkadang terjadi jika mahasiswa itu rajin, ia akan memperoleh penghargaan. Yang keempat, asur al-fi al-salab, artinya kata depan yang menunjukkan tetapannya sebagai dengan memindahkan tetapnya hubungan sebab dan akibat antara muqaddam dan taliyah tanpa menentukan situasi dan kondisi. Contoh, terkadang tidak terjadi. Manusia itu berilmu, mengamalkan ilmunya. Syartiyah munfasilah, yaitu qadiyah yang menetapkan adanya perlawanan antara dua zatnya, seperti Zaid ada kalanya pergi dan kalanya tidur. Qadiyah ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, mani'ul jam'i, ditolak kumpulnya, artinya tidak boleh berkumpul dan tidak ditolak, seperti artinya tidak boleh terjadi kedua-duanya. Misalnya, Umar ada kalanya berdiri, ada kalanya duduk. Ini mani'ul jam'i, karena berdiri dan duduk tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Tetapi kalau sekaligus
tidak berdiri dan tidak duduk itu mungkin terjadi. Ini dimaksud ditolak sepinya atau boleh tidak terjadi kedua-duanya. Yang kedua, mani'ul uhluwi, ditolak sepinya atau tidak boleh tidak terjadi kedua-duanya, tidak ditolak berkumpulnya atau boleh berkumpul kedua-duanya sekaligus. Misalnya, Aisyah ada kalanya berada di lautan, ada kalanya tidak tenggelam. Ini boleh jadi karena berperahu misalnya. Yang ketiga, mani'ul jam'i wal hulu, yaitu yang dinamakan qadiyah syartiyah munfasilah hakikiyah, artinya kedua-duanya berkumpulnya dan sepinya atau tidak terjadi itu ditolak, keduanya terjadi sekaligus tidak mungkin. Contohnya, Muhammad ada kalanya mati dan ada kalanya hidup. Andaika Muhammad sekaligus mati dan hidup itu tidak mungkin terjadi. Sebaliknya, ia tidak mati dan tidak hidup juga tidak mungkin. Qadiyah syartiyah pasti mempunyai dua bagian kalimat. Manakala matahari terbit bagian ke-1 atau muqaddam, siang hari terjadi atau bagian juz kedua atau ta'ali. Qadiyah hamiliyah, yaitu qadiyah yang menerangkan terjadinya ketetapan hukum tidak tergantung pada suatu yang lain. Qadiyah ini ada dua macam. Macam pertama, qadiyah syahsiyah, yaitu qadiyah yang menerangkan terjadinya ketetapan hukum atas bagian yang tertentu, seperti Ahmad kaya, Dani itu juru tulis, ditetapannya hukum atau kaya dan juru tulis atas Ahmad dan Dani merupakan sebagian dari hakikat Ahmad dan Dani, atau Ahmad dan Dani itu adalah sebagian saja dari suatu jenis atau manusia. Contoh yang kedua, qadiyah kuliah atau berdasarkan mawdu'nya dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Kuliah musyawarah atau mahsurah, yaitu qadiyah yang dimulai dengan soy. Misalnya, semua siswa pada tidur. Kata semua itu dinamakan sor, yang bahasa Arabnya kullu. Semua, setiap, seluruh adalah sor. Seperti contoh,
setiap manusia itu hewan. Semua murid berolahraga. Seluruh penghuni asrama tidur. Contoh kedua, kuliah muhmalah, yaitu qadiyah yang tidak dimulai dengan short. Misalnya, manusia itu hewan, murid berolahraga, penghuni asrama tidur. Sur yang berupa kulli dan juz'i itu dapat dilihat dari 4 bagian sur dan kalanya dengan lafaz kulliyah atau dengan lafaz badiin atau dengan lafaz lazaim dan lafaz raisat badu atau sesamanya yang telah jelas. Sur itu adalah kalanya kulli ataupun universal atau keseluruhan, dan ada kalanya juz atau sebagian. Kulli dibagi menjadi 2, yaitu mujibah yang mengharuskan kepastian. Contoh seperti manusia itu hewan, dan salibah yang menghapuskan, mentiadakan, dan menolak. Misal contohnya, tidaklah semua dari manusia itu batu. Jaz'i juga dibagi menjadi 2, yaitu mujibah. Contoh sebagian dari hewan itu manusia dan salibah. Contohnya, tidaklah sebagian dari hewan itu manusia. Ada sulqadiyah hamiliyah. Sulqadiyah adalah kata yang menunjukkan kuantitas sesuatu yang padanya tetapkan keputusan dari individu maudhu. Ada sur atau sulqadiyah adalah kata yang menunjukkan penjumlahan atau kuantitas. Qadiyah yang menggunakan adat sur ini disebut masrur atau masrur. Ada sur ada 4 macam, diantaranya al-sur al-kulli al-ijabi, yaitu kata yang menunjukkan tetapnya makmur pada seluruh individu maudhu. Contoh kata kafatu amahu jami'u. Al-sur al-kulli al-ijabi, yaitu kata yang menunjukkan tidak tetapnya makhluk dari individu maudhu, seperti kata la ahad, la syai'un, tidak satupun atau tidak satupun. Al-sur juz'i fi al-ijabi, yaitu kata yang menunjukkan tetapnya mahmu bagi sebagai individu maudhu, seperti kata qalilu man dhamma habibu ba'da. Al-sur al-juz'i fi al-salab, yaitu kata yang menunjukkan
tidak tetapnya makmur dari sebagai individu maudhu seperti kata laisa kala, laisa jami'al, laisa ba'da. Dengan memperhatikan uraian qadiyah hamiliyah dari segi kualitatif atau mujabah salibah maudhunya dan kuantitas kuliah juz'iyah serta tidak menggunakan kata kuantitatif, maka jumlah keseluruhannya adalah 8 macam, yaitu diantaranya qadiyah hamiliyah kulli masrubi bi al-sur al-kulli wajibah. Contohnya, setiap manusia adalah hewan yang berpikir. 2. Qadiyah hamliyah kulliyah masru' fi al-sur al-kulli saribah. Contohnya, tidak satu pun dari manusia itu satu. Yang ketiga, qadiyah hamiyah kulliyah masrura fi al-sur al-ju'in mujabah. Contohnya, sebagian manusia adalah penulis. Yang keempat, qadiyah hamiliyah kulliyah masrura fi al-sur al-juz'i salibah. Contohnya, sebagian hewan adalah manusia. Yang kelima, qadiyah hamiliyah kulliyah mahmulah mujabah. Contoh, manusia adalah termasuk hewan. Yang keenam, qadiyah hamiliyah kulli mahmulah salibah. Contoh, manusia itu bukan satu. Yang ketujuh, qadiyah hamiliyah syahsiyah mujabah. Contohnya, Ammar adalah mahasiswa. Yang kedelapan, qadiyah hamiliyah syahsiyah salibah. Contoh, Syahroni bukan mahasiswa. Hukum-hukum qadiyah. Pada pembahasan terdahulu telah kita ketahui bahwa terdapat 4 macam hubungan antara 4 tasawuri kulli, yaitu 1. Tabayun, yang kedua tasawi, yang ketiga umum wa khusus mutlak, dan yang keempat umum wa khusus min wajibin. Demikian pula terdapat 4 macam hubungan antara masing-masing 4 qadiyat mahsurah. 1. Tanakuda, yang kedua tadat, yang ketiga dukhul tahta dan yang keempat tadakhul. Tanakhu atau mutanakidain atau kontradiktif adalah 2 qadiyah yang mahdhuf dan mahmulnya sama, tetapi kuantitas atau kam dan kualitasnya atau kaif berbeda, yakni yang satu kuliah mujabah dan yang lainnya juz'iyah salibah. Misalnya, semua manusia hewan kuliah mujabah, dengan sebagian manusia bukan hewan.
Tanakud menurut istilah mantik yaitu perbedaannya dua qadiyam dipandang dari ijab atau kepastian, salibah atau tidaknya, dan kebenarannya kalau dua qadiyah berbeda. Tanakudob dengan sendirinya salah satu dari qadiyah itu pasti benar dan yang lain tidak benar. Cara membuat tanakud adalah apabila qadiyah memakai qadiyah syahsiyah atau qadiyah muhmalah, cukup hanya kaitannya atau kepastian tidaknya ijab salibahnya, seperti yang asalnya Khalid menulis atau ijab dirubah menjadi Khalid tidak menulis atau salab, jadi hanya berubah yang asalnya mujabah menjadi salibah. Qadiyah muswarah, cara mentanakudkan yaitu dengan merubah sornya. Kalau qadiyahnya mujibah kulliyah, semua manusia itu hewan, nakidanya dengan salibah juz'iyah, tidak sebagian manusia itu hewan. Salbah kulliyah yaitu tidaklah setiap manusia itu batu, nahdinya dengan mujibah su'iyah atau sebagian, misalnya sebagian manusia itu batu. Para ahli mantik dan filsafat menyebutkan bahwa selain mahmud dan mahmul, dua qadiyah mutaqaddaim itu harus sama. Juga ada beberapa kesamaan dalam kedua qadiyah tersebut. Kesamaan itu terletak pada yang pertama, kesamaan tempat atau makan. Yang kedua, kesamaan waktu atau zaman. Yang ketiga, kesamaan kondisi atau syarat. Yang keempat, kesamaan korelasi atau idhofah. Yang kelima, kesamaan pada sebagian atau seluruh atau juz' dan kul. Keenam, kesamaan dalam potensi dan aktual atau fil quwa fil fi'il qiyas atau silogisme. Pembahasan tentang qadiyah sebenarnya pendahuluan dari masalah qiyas. Sebagian pembahasan tentang tasawuf sebagai pendahuluan dari hudud atau tarifat. Dan sebenarnya itu inti pembahasan mantik adalah hudud dan qiyas. Qiyas adalah kumpulan dari beberapa qadiyah yang berkaitan yang jika benar maka dengan sendirinya atau ijzalim akan menghasilkan qadiyah yang lain atau baru, atau yang otomatis dapat menimbulkan kesimpulan. Contohnya seperti Khalid itu putra dari Umar dan Umar putra dari Abu Bakar.
Manusia di saat ini ingin mengetahui hal-hal yang majhul, maka terdapat 3 cara untuk mengetahuinya. Cara pertama, mengetahui dari juz'i ke juz'i yang lain. Argumentasi ini sifatnya horizontal, dari sebuah titik yang parsial ke titik parsial lainnya. Argumentasi ini disebut tamthiz atau analogi. Yang kedua, pengetahuan dari juz'i ke kulli, atau dengan kata lain dari khusus ke umum, atau menggeneralisasi yang parsial. Argumentasi ini bersifat vertikal dan disebut istiqra atau induksi. Yang ketiga, pengetahuan dari kulli ke juz'i, atau dengan kata lain dari umum ke khusus. Argumentasi ini disebut qiyas atau silogisme. Macam-macam qiyas. Qiyas dibagi menjadi 2, yaitu iktirani atau silogisis kategoris, dan istisna'i atau silogisme hipotensi. Sesuatu dengan definisi qiyas di atas satu qadiyah atau beberapa qadiyah yang tidak dikaitkan antara satu dengan yang lain tidak akan menghasilkan qadiyah baru. Jadi untuk memberikan hasil atau konklusif diperlukan beberapa qadiyah yang saling berkaitan, dan itulah yang namanya qiyas. Qiyas iktirani. Qiyas iktirani adalah qiyas yang mahdhuf dan mahmud, natijanya berada secara terpisah pada 2 mukdimah. Contoh, kunci itu besi, dan setiap besi akan memuai jika dipanaskan. Maka kunci itu akan memuai jika dipanaskan. Qiyas ini terdiri dari 3 qadiyah. 1. Kunci itu besi. Yang kedua, setiap besi akan memuai jika dipanaskan. Dan yang ketiga, kunci itu akan memuai jika dipanaskan. Qadiyah pertama disebut muqaddimah sughra, premis minor. Qadiyah kedua disebut muqaddimah kubra atau premis mayor, dan yang ketiga adalah natijah atau konklusi. Natijah merupakan gabungan dari mahdhuf dan mahmud yang sudah tercantum pada 2 muqaddimah, yakni kunci mahdhuf dan akan memuai jika dipanaskan mahmul, sedangkan besi sebagai had aushad. Yang paling berperan dalam qiyas adalah penghubungan antara mahdhuf muqaddimah sughra dengan mahmul muqaddimah kubra. Penghubungan itu disebut had afwad. Had afwad harus berada pada kedua muqaddimah
Syaqqa, Sughra, dan Kubra, tetapi tidak tercantum dalam natijah. 4. Bentuk qiyas iqtirani. Qiyas iqtirani kalau dilihat dari letak kedudukan had awasnya pada muqaddimah, Sughra, dan Kubra mempunyai 4 bentuk, yaitu syakil awal adalah qiyas yang had awasnya menjadi mahmud pada muqaddimah, Sughra, dan menjadi mahdu pada muqaddimah, Kubra. Misalnya, setiap nabi itu maksum dan setiap orang makmum adalah teladan yang baik, maka setiap nabi adalah teladan yang baik. Makmum adalah had afwan yang menjadi mahmud pada muqaddimah, dan menjadi mahdu pada muqaddimah, Kubra. Syarat-syarat syak awal akan menghasilkan natijah yang badi atau jelas dan pasti jika memenuhi 2 syarat berikut. Yang pertama, muqaddimah Sughra harus mujabah. Yang kedua, muqaddimah Kubra harus kulliyah. 2. Syak kedua adalah qiyas yang had awasnya menjadi mahmud pada kedua muqaddimahnya. Misalnya, setiap nabi maksum dan tidak satupun pendosa itu maksum, maka tidak satupun dari nabi itu berpendosa. Syarat-syarat kedua, syarat-syarat syak kedua muqaddimah harus berbeda dalam kualitasnya, khaif yakni mujabah dan salibah. Yang kedua, muqaddimah Kubra harus kulliyah. 3. Syak ketiga adalah qiyas yang had awasnya menjadi mabdu pada kedua muqaddimahnya. Misalnya, setiap nabi maksum dan sebagian nabi adalah imam, maka sebagian orang mahrum adalah imam. Syarat-syarat syak ketiga, muqaddimah Sughra harus mujabah. Yang kedua, salah satu dari kedua muqaddimah harus kulliyah. 4. Syak keempat adalah qiyas yang had awatnya menjadi mabdu pada muqaddimah Sughra dan menjadi mahmud pada muqaddimah Kubra, atau kebalikan dari syak awwab. Syarat-syarat syak keempat. Yang pertama, kedua muqaddimah harus mujabah. Yang kedua, muqaddimah harus kulliyah, atau yang ketiga, kedua muqaddimah harus berbeda kualitasnya atau kaif. Yang keempat, salah satu dari keduanya harus kulliyah. Catatannya, menurut para mantiqiyah, bentuk qiyas iqtirani yang
abadi atau jelas sekali adalah yang pertama, sedangkan yang kedua dan ketiga membutuhkan pemikiran. Adapun yang keempat sangat sulit diterima oleh pikiran. Oleh karena itu Aristoteles sebagai penyusun mantik yang pertama tidak mencantumkan bentuk yang keempat. Kias istisnai berbeda dengan kias ikhtirani. Kias ini terbentuk dari qadiyah syar'iyah dan qadiyah hamiliyah. Misalnya, jika Muhammad itu utusan Allah, maka dia mempunyai mukjizat. Oleh karena dia mempunyai mukjizat, berarti dia utusan Allah. Penjelasannya, jika Muhammad itu utusan Allah, maka dia mempunyai mukjizat adalah qadiyah syar'iyah yang terdiri dari muqaddam dan ta'lim, dan dia mempunyai mukjizat adalah qadiyah hamiyah, sedangkan maka dia mempunyai mukjizat adalah natisan, dinamakan istinsa'i karena terdapat kata tetapi atau oleh karena. Macam-macam kias istisna atau silogisme ada 4 macam, yaitu muqaddam positif dan tahlil positif. Misalnya, jika Muhammad utusan Allah, maka dia mempunyai mukjizat, tetapi Muhammad mempunyai mukjizat berarti dia utusan Allah. Muqaddam negatif dan tahlil positif. Misalnya, jika Tuhan itu tidak satu, maka bumi ini akan hancur, tetapi bumi itu hancur berarti Tuhan satu, atau tidak satu. Dari negatif dan muqaddam negatif. Misalnya, jika Muhammad bukan nabi, maka dia tidak mempunyai mukjizat, tetapi dia mempunyai mukjizat berarti dia nabi atau bukan nabi. Tali negatif dan muqaddam positif. Misalnya, jika Fir'aun itu Tuhan, maka dia tidak akan binasa, tetapi dia binasa berarti dia bukan Tuhan. Tahat atau kontrariatif adalah dua qadiyah yang sama kuantitasnya atau keduanya kuliah, tetapi yang satu mujabah dan yang lain salibah. Misalnya, semua manusia dapat berpikir kuliah mujabah dengan tidak satupun dari manusia dapat berpikir kuliah salibah. Yang kedua, dukhul tahdat atau dakhilatain tahdat atau interferensi subkontraktif adalah dua qadiyah yang sama kuantitasnya, kedua juz'iyah, tetapi yang satu mujabah dan lain salibnya. Misalnya, sebagian manusia pintar, juz'iyah mujabah,
dengan sebagian manusia tidak pintar. Juz'iyah salibah. Yang ketiga, tada'ul mutakhilatain atau interferensi adalah dua qadiyah yang sama kualitas tetapi kuantitasnya berbeda. Misalnya, semua manusia akan mati. Kuliah mujabah, dengan sebagian manusia akan mati. Juz'iyah mujabah, atau tidak satupun dari manusia akan kekal. Kuliah salibah, dengan sebagian manusia tidak kekal, atau juz'iyah salibah. Yang keempat, akas mustawi, yaitu membalikan dua juz dari qadiyah tetapi kebenaran kaifah dan kamiyah tetap tidak berubah. Semua qadiyah dapat diakas mutawikan, yakni dengan membalikkan qadiyah itu atau lafaz maudhu menjadi lafaznya mahmud dan lafaznya mahmud menjadi maudhu, kecuali mujibah kulliyah. Contoh, manusia itu dapat menulis akasnya. Yang dapat menulis itu manusia. Hal itu tidak berubah kaif atau ijab salab ya. Dan sor atau sornya akan tetapi kebenarannya, persesuaiannya tidak berubah. Kalau qadiyahnya mujibah kulliyah, misalnya setiap manusia itu hewan, akasnya harus memakai mujibah juz'iyah. Misalnya sebagian hewan itu manusia, jadi hanya qadiyah mujibah kulliyah saja yang tidak boleh dibalik begitu saja tanpa merubah kaifnya atau kamnya. Demikian pula sebaliknya, aks itu dapat ditetapkan pada lainnya sesuai sesuatu yang terwujud. Dengan sesuatu itu kumpulnya dua. Semua qadiyah itu dapat diaksa mustawilkan, kecuali qadiyah salibah, juz'iyah, dan qadiyah muhmalah. Salibah sebab muhmalah itu bisa dikatakan atau seolah-olah juz'iyah hanya lafaznya saja yang lain. Jadi kalau salibah muhmalah sama dengan salibah juz'iyah di dalam artinya, padahal salibah juz'iyah tidak dapat diaksa mustawilkan atau maka qadiyahnya manusia, sebagian hewan itu manusia dan manusia itu tidak hewan. Tidak bisa akas begini. Yang kedua, tidak sebagian manusia itu hewan ataupun semua manusia itu hewan, serta hewan itu tidak manusia, sedangkan selain dua qadiyah tersebut
dapat diaksa mustawilkan. 3 macam qadiyah yang tidak dapat diakastawil, yaitu tidak sebagian hewan itu manusia, tidak sebagian hewan itu tidak manusia, manusia itu hewan. Aks mustawilnya itu tidak dimungkinkan terjadinya kecuali bagi qadiyah yang bertartibkan tabi'i, yaitu dengan kata lain yang dimungkinkan dapat terjadi akas mustawil ialah qadiyah hamiliyah dan muttasilah, sedangkan qadiyah syartiyah munfasilah tidak dapat diakas mustawilkan karena kedua bagian dari qadiyahnya syartiyah munfasilah itu masing-masing patut kecuali menjadi muqaddam juga menjadi ta'lif dan sama sekali tidak mempengaruhi artinya manakala bolak-balik. Jadi, kesimpulan dari penjelasan yang di atas, maka qadiyah adalah jumlah khabariyah yang mengandung kebenaran dan kesalahan dan bisa diketahui benar tidaknya dengan penelitian atau eksperimen. Setiap qadiyah terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur pertama mawdu', unsur kedua mahmul, dan unsur ketiga rabita, hubungan antara mawdu' dan mahmul. Contoh, Zaid itu berdiri, maka yang pertama yaitu Zaid disebut mawdu'. Berdiri dinamakan mahmul, yaitu hukum yang diletakkan pada Zaid dan itu disebut rabita. Berdasarkan rabitanya, qadiyah dibagi menjadi 2, yaitu qadiyah hamiliyah atau proporsi kategori dan qadiyah syartiyah atau proporsi hipotensi. Qadiyah syartiyah dibagi menjadi 2 macam, yaitu syartiyah muttasilah dan munfasilah. Qadiyah hamiliyah juga dibagi menjadi 2, yaitu qadiyah syartiyah dan qadiyah kulliyah. Kulliyah dibagi menjadi 2 lagi, yaitu musyawarah dan muhmalah, hubungan antara masing-masing. 4 qadiyah mahsurah. 1 tanaqud, yang kedua tahdam, yang ketiga dukhulu tahta, dan keempat tadakhul, yang masing-masing menghasilkan hukum dalam qadiyah. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.